Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya sukacita Tuhan ada buat kita semua di rumah masing-masing. Dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua sudah menyiapkan hati untuk kita memuji, menyembah Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan yang akan menjamah dan merawat kita semua. Haleluya. Mari kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kau adalah badanku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar Besar kesetiaan-Mu, terima kasih Tuhan. Selalu baru kasih-Mu bagi kami, selalu baru kebaikan-Mu bagi kami. Setiap pagi baru bagi kami, setiap hari kasih-Mu baru bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Di tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan lebih lagi sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kasih tepuk tangan di tempat masing-masing buat Yesus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ku masuki gerbangnya Tuhan.
Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara, buat Yesus yang luar biasa. Setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
Kau ditinggikan Tuhan Yesus dari tempat ini Tuhan. Kau dimuliakan dari tempat ini Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Mari bersama-sama umat Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama beribadah lagi. Saya sangat percaya masing-masing kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur bahwa segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Dan Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk memberkati setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menyatakan diri-Mu, kasih-Mu yang besar itu bagi setiap kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, supaya roh hikmat dan pewahyuan menjadi bagian setiap kami. Sehingga kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi kelimpahan, dan segala hal yang kami perlukan. Kami terima di dalam kebenaran-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami setuju ya dan amin bahwa Engkau hadir lewat firman-Mu dan Engkau siap memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, kita sangat bersyukur sekali buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima terus menerus sepanjang hidup kita, khususnya sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau minggu yang lalu kita baru merayakan hari Paskah, di mana Yesus bangkit dan hidup bagi setiap kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, untuk sepanjang 1 bulan ini tema kita adalah diselamatkan dan dibenarkan oleh anugerah. Saya sangat-sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, baik di Jumat Agung dan juga untuk Paskah, setiap kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat memberkati kita. Karena di sana kita dibawa untuk mengenal apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya bagi setiap kita.
Namun Bapak Ibu Saudara kasih, untuk pagi hari ini, lanjutan dari tema ini Bapak Ibu Saudara kasih, diselamatkan dan dibenarkan oleh anugerah. Dan saya mau bagikan buat kita adalah respon terhadap anugerah yang menyelamatkan dan membenarkan kita. Bagaimana respon dan terhadap anugerah yang menyelamatkan kita dan yang membenarkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih, ilustrasinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara kasih mengetahui ada seorang yang begitu sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara kasih dan mau berkorban untuk bisa memberikan sesuatu atau hadiah, apalah gitu ya. Respon yang tepat adalah menerimanya dengan rasa syukur. Betul nggak Bapak Ibu Saudara kasih? Ketika kita tahu seseorang itu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan sesuatu dan dia berkorban untuk itu, dia mengupayakannya. Respon yang benar adalah kita menerimanya dengan rasa syukur. Dan hal itu sangat memberikan kegembiraan bagi seseorang yang memberi. Begitu juga Bapak Ibu Saudara kasih, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Kalau dia sudah memberikan keselamatan, kita dibenarkan oleh anugerah, atau itu kasih karunia, sesuatu yang gak pantas kita terima, bahkan kita tidak mengupayakan apa-apa untuk itu. Dan itu mahal. Itu mahal. Hadiah itu, pemberian itu mahal sekali, dan itu diberikan bagi setiap kita. Kerinduan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita menerima dengan rasa syukur. Oke, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, untuk kesempatan pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Respon seperti apa yang sepatutnya yang kita miliki terhadap pemberian, yaitu anugerah keselamatan dan dibenarkan oleh Yesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah tetap hidup di dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan. Tetap hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara kasih Galatia 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepada kamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Tetap di dalam kasih karunia atau tetap di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Dia bilang seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Kita sudah dilepaskan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dibebaskan dari apa? Dari dosa, dari kuk yang mengikat kita, yang menekan kita. Dan selanjutnya dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh, kokoh, stand firm, tetap teguh dan jangan mau lagi dikenakan dengan kuk perhambaan. Kenapa dikatakan kuk perhambaan Bapak Ibu Saudara kasih? Jelas, di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan lewat Musa. Tetapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Nah di sini Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita masih dikuasai oleh banyak hal, oleh kuk perhambaan yang dimaksud Bapak Ibu Saudara kasih, yaitu adanya aturan-aturan, hal-hal yang harus kita kerjakan supaya kita menerima penuh kasih karunia itu atau keselamatan itu. Kalau di sini tadi Bapak Ibu Saudara kasih membahas sunat. Ini adalah bagian dari hukum Taurat yang menekankan bahwa ia orang selamat percaya tetapi harus menyunatkan diri. Nah oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa kita sudah merdeka, oleh karena itu jangan lagi apa Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa
Hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara kasih, itu berbicara tentang perhambaan, diperbudak, dikuasai oleh aturan-aturan yang menambahkan supaya bisa menerima keselamatan itu dengan utuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melihat hukum Taurat itu oleh Musa dan kasih karunia oleh Yesus Kristus. Musa di sini dikatakan adalah hamba, tetapi Yesus Kristus adalah anak. Pertanyaannya, mana lebih tinggi, hamba atau anak? Mana lebih tinggi, Musa atau Yesus Kristus? Sudah pasti Yesus Kristus. Dan berbicara tentang Musa itu berbicara tentang hukum Taurat, aturan yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus memberikan kita kasih karunia. Jadi jangan mau. Ini Paulus sangat tegas sekali mengatakan, karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh di atas apa? Kasih karunia, anugerah yang bawa oleh Kristus. Karena percaya kepada Kristus, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan, bukan karena upaya. Tetap teguh di sana. Lalu bagian selanjutnya, Paulus katakan begini. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kalau kamu masih menambahkan sunat ini dan itu supaya kamu selamat dan dibenarkan, Paulus bilang, Kristus sama sekali tidak berguna atau tidak berpengaruh, tidak ada efek lagi di dalam hidup kita. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara kasih. Seringkali kita berpikir bahwa berbahaya di dalam hidup ini kalau kita jatuh dalam dosa perzinahan dan hal-hal yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, yang paling mengerikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah ketika Kristus tidak ada gunanya, tidak ada efeknya lagi, tidak berfungsi di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih, pernah nggak bayangin bagaimana menjalani hidup kalau Yesus tidak ngefek, tidak berguna, tidak ada pengaruhnya di dalam hidup kita? Jujur Bapak Ibu Saudara kasih, saya tidak berani membayangkan itu. Kesulitan mungkin masih ada. Apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara kasih ya. Perekonomian yang terganggu, kondisi kesehatan, fisik, dan juga jiwa. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, semua rasa-rasanya sih dengan adanya pandemi saat ini semua aspek kehidupan kita terganggu. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kita nggak jadi putus asa, dan luar biasanya kita masih tetap kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Di tengah kesulitan itu, karena kita tahu Yesus menyertai kita. Yesus menolong kita. Yesus adalah jalan keluar bagi kita. Sehingga tetap, bahkan sudah 1 tahun lebih berlangsung pandemi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kita tetap kuat. Kenapa? Ada pengharapan. Karena kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang menolong kita. Untuk yang sakit, Yesus kesembuhan. Untuk yang kekurangan, Yesus adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Untuk segala hal. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, dan kita nggak tahu juga sampai kapan ini, walaupun kita berharap ini secepatnya bisa berlalu. Tapi tetap ada pengharapan, tetap ada kekuatan, ada sukacita menjalani hari-hari kehidupan ini di tengah kesulitan, di tengah badai. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai kita. Dan bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, kalau Yesus tidak berdampak, kalau Yesus tidak berguna, tidak ngefek, tidak berpengaruh di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu menakutkan sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Itu menakutkan sekali. Dalam segala hal yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin saya nggak bilang bahwa orang Kristen atau orang percaya tidak akan terdampak dari kondisi saat ini. Saya tidak ada jaminan untuk itu. Satu hal yang menjadi jaminan bagi setiap kita, bahwa Yesus menyertai kita. Dan kalau dia hadir, dia sanggup menolong kita. Dia memberikan jalan keluar. Dan untuk apapun yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara kasih. Sebagai kesaksian Bapak Ibu Saudara kasih, beberapa waktu yang lalu saya sakit dan saya kena COVID. Sesuai dengan hasil dari tes
Dan itu tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi luar biasanya bagi saya adalah karena saya tidak sendiri. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara kasih yang tertekan. Tapi luar biasa bagi kita di setengah semua keadaan. Di lembah kekelaman sekalipun. Seperti Daud mengatakan, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Engkau ada bersama-sama dengan saya. Untuk melewati setiap kesulitan, setiap hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Ada Yesus. Tapi di sini Paulus bilang, kalau kita masih tidak berdiri di atas kasih karunia itu, kalau kita mau digoyahkan, kalau kita masih mau campur-campur, dan kita mau bilang keselamatan, kebenaran itu, iya karena percaya kepada Yesus, tapi iya kalau kita rajin melakukan ini, harus ini dan itu. Maka dikatakan, Kristus tidak ngepek, Kristus tidak berguna dan tidak berdampak di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, tetap di dalam kasih karunia itu. Dan ayat yang keempat dikatakan, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas. Lepas dari Kristus itu tadi Bapak Ibu Saudara kasih. Kondisi di mana kita bahwa Kristus enggak lagi campur tangan di dalam hidup kita. Karena kita lepas dari kasih karunia. Kita lepas dari anugerah itu. Anugerah keselamatan dan yang membenarkan kita. Ini Bapak Ibu Saudara kasih. Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan. Bahwa keselamatan dan pembenaran itu adalah anugerah. Pemberian yang kita terima dengan iman, dengan percaya, bukan karena upaya kita. Dan Paulus bilang, tetap teguh, jangan tergoncang. Ketika kita mendengar ada banyak, oh iya, diselamatkan memang iya, itu adalah anugerah. Tetapi harus ini, harus ini. Paulus bilang, jangan goyah, jangan terguncang. Tetap, jangan mau digeser. Dari apa? Dari pengharapan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia adalah Injil tentang bagaimana Yesus mati dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dan kita terima itu dengan cuma-cuma. Dengan hanya percaya kepada Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara kasih masalah yang serius. Ini sangat serius Bapak Ibu Saudara kasih. Berbicara bagaimana tentang keselamatan dan dibenarkan itu adalah anugerah. Itu sebabnya begitu banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Paulus. Tentang bagaimana supaya kita tetap teguh. Mungkin kita sudah lahir baru. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara kasih mulai goyah lagi. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih. Di gereja-gereja di Kolose, di gereja-gereja pada waktu itu yang sudah dilayani oleh Paulus. Mereka mulai bergeser. Mereka mulai mencampur aduk lagi. Oh iya, keselamatan itu adalah anugerah, tetapi harus dengan sunat, harus dengan ini, harus dengan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus berulang-ulang mengatakan, tetap hidup di dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sebab setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Di sini nggak dikatakan bahwa orang kalau berdosa maka dia tidak memiliki Bapa dan tidak memiliki anak. Nggak dikatakan. Tapi keluar dari ajaran di mana ajaran Kristus tentang keselamatan yang diberikan sebagai anugerah. Ketika kita keluar dari situ dikatakan bahwa kita tidak memiliki Bapa dan tidak memiliki anak. Saya tidak bilang Bapak Ibu Saudara kasih atau bagian ini tidak sedang mengajarkan bahwa kita bisa berdosa. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sebegitu serius tentang bahwa kasih karunia itu adalah anugerah. Adalah pemberian yang kita terima cuma-cuma dengan iman. Bukan dengan upaya kita. Seperti Efesus mengatakan, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang
membanggakan diri. Itu bukan pekerjaanmu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengerjakan itu kecuali Yesus. Itu sebabnya dia memberikan itu bagi kita dengan cuma-cuma. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Hendaklah engkau tetap berpegang. Bapak Ibu Saudara kasih, saya sangat percaya ya Bapak Ibu bahwa ketika Paulus menuliskan setiap bagian ini dalam Alkitab dengan kata-kata yang sama. Walaupun mungkin konteksnya berbeda. Tapi tujuannya sama Bapak Ibu Saudara kasih. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Berpegang teguh. Artinya jangan digoyangkan, jangan bergeser. Fokus, tetap teguh. Kisah 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini Bapak Ibu Saudara kasih perjalanan Paulus di dalam memberitakan Injil di dalam kisah para rasul. Mereka menasihati orang-orang Yahudi. Sampai di sini katakan banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, tidak mudah untuk membuat orang Yahudi itu mengenal kasih karunia. Tapi di sini ada beberapa orang yang setelah Paulus mengajarkan mereka tentang kasih karunia, tentang anugerah itu yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Paulus menekankan lagi dengan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena buat orang Yahudi Taurat itu, hukum Taurat itu udah ngelotok Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga seringkali bahkan ketika mereka sudah percaya lahir baru, menerima Injil kasih karunia. Tapi ada orang-orang yang membawa mereka keluar dari apa yang mereka yakini, yaitu kasih karunia itu. Dan Paulus dengan Barnabas menasehati mereka, mengajarkan mereka, mengingatkan mereka. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara kasih berlaku bagi setiap kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah diselamatkan dan dibenarkan oleh anugerah, dan respon kita tetap hidup di dalam anugerah dan kasih karunia itu. Kenapa kita perlu hidup di dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan? Karena ada banyak hal yang buruk yang bisa akan terjadi Bapak Ibu Saudara kasih ketika kita jatuh, ketika kita lepas dari kasih karunia, ketika kita beranjak dari kasih karunia, ketika kita bergeser dari kasih karunia itu. Ada banyak hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Saya tidak bilang bahwa kita akan masuk neraka. Ini bagian tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara kasih seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang buruk yang harusnya kita menerima begitu banyak hal yang baik. Begitu banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia itu. Tapi ketika kita nggak tinggal di dalam kasih karunia itu, ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak Bapak Ibu Saudara kasih hal-hal yang seharusnya sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Itu tidak kita terima. Nasihat untuk tetap berada di dalam anugerah dan kasih karunia bukan berarti Bapak Ibu Saudara kasih kalau kita beranjak maka kita ditolak oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi terjadi banyak hal yang buruk di dalam hidup kita. Karena keselamatan Bapak Ibu Saudara kasih yang kita terima itu tidak tergantung dengan perbuatan kita. Karena itu mari tegak berdiri di atas pekerjaan Kristus yang sudah selesai 2000 tahun yang lalu, yang baru kita peringati kemarin yang mengatakan sudah selesai. Karya penyelamatan itu, karya pembebasan itu, karya pembenaran itu, pengudusan itu bagi kita sudah selesai dilakukan bagi setiap kita. Yang harus kita lakukan saat ini adalah tetap di dalam kasih karunia itu. Tetap tinggal di dalam pekerjaan yang sudah selesai. Untuk menikmati setiap hal yang baik. Dimulai dari keselamatan, pembenaran, pengudusan. Semua hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Respon yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih. Bertumbuh dalam pengenalan
anugerah, kasih karunia Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan anugerah atau kasih karunia Tuhan. Mengapa orang Kristen banyak tidak dewasa, Bapak Ibu Saudara kasih, tidak dewasa? Kenapa? Karena pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh Yesus sangat sedikit. Sehingga buat mereka sangat terbatas. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara kasih membuat banyak orang-orang Kristen ya tidak efektif juga. Dan tidak produktif atau dengan kata yang sederhana tidak atau kurang berbuah. Atau mungkin kalau bahasa sehari-hari kurang maksimal gitu. Nah, bagian ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah bertumbuh di dalam pengenalan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih khususnya di jemaat ini. Kalau nggak salah mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Baru ada pewahyuan penyingkapan tentang kasih karunia. Dan semua kita sama-sama belajar pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Baik saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan juga bersama dengan jemaat. Hal yang bagus Bapak Ibu Saudara kasih. Sangat luar biasa. Karena kita seperti baru tercelikan gitu. Yang selama ini yang kita nggak tahu gitu ya. Tapi pada waktu itu ketika kabar kasih karunia itu disampaikan. Wah itu sangat menyenangkan. Dan banyak belajar pada waktu itu. Melakukan pertemuan ini. Banyak sekali pertemuan-pertemuan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih, sampai di titik sekarang, bertambahkah pengenalan kita akan kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara kasih karunia itu atau anugerah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan untuk mengenal Dia Bapak Ibu Saudara kasih, tidak hanya cukup tapi seumur hidup kita akan terus. Karena Dia luar biasa, sangat hebat, sangat luar biasa, sangat besar. Dan butuh waktu seumur hidup untuk mengenal, untuk menikmati, untuk mengambil semua yang ada di dalam Yesus itu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan anugerah atau kasih karunia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Bagian ini mengatakan perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Iya ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Relasi hubungan yang paling dekat itu adalah suami istri. Tapi saya sering dengar juga bahwa suami istri yang bertahun-tahun pun tidak pernah ada yang bilang, oh saya sudah mengenal pasangan saya, istri saya, suami saya sepenuhnya saya udah kenal. Gak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Sudah puluhan tahun pun berkeluarga tetap ada pengenalan lagi, ada lagi gitu. Apalagi Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Supaya kita lebih mengenal lagi hal-hal yang Yesus sediakan buat kita. Kasih karunia-Nya yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara kasih, perlu pengenalan itu. Kolose 1 ayat yang 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di sini dikatakan oleh Paulus, kami itu tak henti-hentinya berdoa. Ini bagian dari seorang hamba Tuhan. Yang saya mau bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Baik dari kita sendiri, bahkan ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong kita di dalam pertumbuhan. Sama seperti ketika seorang bayi lahir, dia butuh orang tuanya untuk menolong dia bertumbuh semakin dewasa. Sampai di titik di mana dia sudah dewasa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita lahir baru, pengenalan akan Kristus. Ada 2 hal yang dibutuhkan. Yang pertama dibutuhkan orang-orang untuk menolong kita. Dan salah satunya adalah Paulus berdoa untuk jemaat yang dia layani.
Supaya apa? Supaya mereka menerima hikmat pengertian untuk mengetahui kehendak Allah. Karena jujur Bapak Ibu Saudara kasih, untuk mengerti kehendak Allah nggak langsung secara otomatis. Buat saya secara pribadi, baik sebagai hamba Tuhan, sering bahkan ketika baca firman Tuhan, saya nggak ngerti. Ini maksudnya apa ya? Tidak selalu langsung bisa mengerti dan memahami. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, dibutuhkan juga ada orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar. So Bapak Ibu Saudara kasih juga perlu, bahkan kita perlu mendengarkan khotbah-khotbah juga. Dan doa-doa dari orang-orang, atau sebagai, boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang berdoa juga. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia meminta supaya jemaat ini mengerti segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya apa? Supaya jemaat itu bisa berbuah di dalam pekerjaan, bertumbuh di dalam pengenalan Kristus, dan mereka berbuah. Bukankah itu juga menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara kasih? Itu juga yang Tuhan inginkan dari kita. Sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, perlu Bapak Ibu Saudara kasih bertambah, bertumbuh. Supaya apa? Supaya nanti berbuah. Menghasilkan buah. Efesus 1 ayat 17 Bapak Ibu Saudara kasih. Ini juga dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia bilang, aku berdoa. Ini doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Bukan hanya di Kolose loh Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi juga untuk jemaat di Efesus dikatakan, aku berdoa supaya dia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kamu mengenal dia dengan benar. Kita butuh hikmat, kita butuh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal benar Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika membaca firman Tuhan itu butuh pewahyuan. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, di gereja ini kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Pengajaran-pengajaran yang diberikan adalah pengajaran yang menyingkapkan bagi kita tentang kasih karunia. Dan sama seperti Paulus berdoa juga untuk jemaat di Kolose dan juga di Efesus. Ini juga doa kami buat semua jemaat Tuhan. Supaya hari lepas hari ada roh hikmat, ada roh wahyu. Sehingga kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara kasih yang sudah diterima itu terus bertambah, bertambah dan bertambah dan bertambah. Bertumbuh. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Paulus juga Bapak Ibu Saudara kasih berharap supaya jemaat itu menjadi dewasa, tidak anak-anak. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu begitu mudah, begitu gampang diiming-imingin, digeser, diombang-ambingkan oleh hal-hal yang diajarkan oleh orang lain. Tapi orang dewasa tidak. Itu sebabnya Paulus ingin supaya jemaat itu bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh. Sama seperti kerinduan Paulus juga buat kita semua jemaat Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Sukacita. Supaya semakin bertumbuh di dalam kedewasaan yang penuh. Dan tujuannya dikatakan dalam kasih ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam kasih atau berbuah. Karena kasih itu adalah buah Bapak Ibu Saudara kasih. Kita nggak bisa mengasihi, kasih kita bertambah kalau kita tidak mengalami kasih Bapa. Bahkan dalam bagian ini juga Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu untuk menikmati kasih Yesus. Lewat apa? Tidak ada cara lain. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, temukan di dalam kebenaran. Kita tahu betapa kasihnya bagi setiap kita. Bahkan ketika orang terbatas, tapi Dia nggak terbatas. Dia nggak pernah menolak kita, Dia tidak pernah membuang kita. Kita hanya tahu itu Bapak Ibu Saudara kasih dari kebenaran firman Tuhan. Dan sembari kita terus menerima pewahyuan-pewahyuan yang lain. Yang menyingkapkan bagi kita betapa kasih Tuhan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita menerima kasih itu,
maka secara otomatis kita bisa mengasihi yang lain. Kita bisa berbuah ketika kita bertumbuh dalam pengenalan kasih akan Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengenal kasih Bapa. Efesus 3 ayat 18, Bapak Ibu Saudara kasih. Paulus juga berdoa supaya jemaat itu memahami kasih Allah betapa lebar, panjang, tinggi kasih Kristus. Karena memang gak ada batasnya Bapak Ibu. Luar biasa kasih Yesus. Dan oleh karena itu Paulus berdoa juga kepada jemaat ini supaya mereka bisa mengenal kasih Yesus di dalam hidup mereka. Ini juga Bapak Ibu Saudara kasih buat setiap kita jemaat yang ada di gereja ini. Supaya kita tidak berhenti untuk membangun pengenalan akan karya salib yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidup setiap kita. Dengan cara apa? Tadi Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita juga butuh hamba Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih ada doa-doa juga baik dari hamba-hamba Tuhan. Dan pewahyuan yang disingkapkan oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih. Sebagai jemaat juga kita perlu meminta. Sama seperti Paulus berdoa kepada jemaat itu. Tapi bagian kita juga baik sebagai jemaat kita perlu meminta. Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan apa yang Tuhan mau. Hal-hal apa lagi yang Tuhan mau bukakan bagi saya. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita meminta kepadanya, dikatakan bahwa ketika meminta kepada Tuhan kita pasti menerimanya. Dan kita perlu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Hal apa lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu di tengah saat ini kita ibadah memang online. Dan ada begitu banyak khotbah-khotbah juga yang bisa kita dengar. Tapi perlu memilah Bapak Ibu Saudara kasih. Perlu semakin banyak waktu juga, iya. Tapi juga Bapak Ibu Saudara kasih memilah khotbah-khotbah yang menyingkapkan. Yang berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena hanya kasih karunia itulah Bapak Ibu Saudara kasih. Yang ketika kita ada pewahyuan, itu yang membuat kita terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ada banyak pengkhotbah Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu, khususnya juga buat anak-anak muda gitu ya. Saat ini begitu menggemar, ada banyak pengkhotbah di YouTube gitu. Tapi perlu bagi setiap kita juga untuk mendengar khotbah-khotbah yang berbicara tentang kasih karunia, bukan hukum Taurat. Karena itu sangat menolong Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak pengkhotbah. Ada Joseph Friends, ada juga di Indonesia juga ada beberapa juga pengkhotbah kasih karunia yang perlu. Jadi nggak segala hal yang kita dengar. Malah Bapak Ibu Saudara kasih ketika kita salah mendengar, ada mungkin khotbah-khotbah yang masih menekankan tentang hukum Taurat, ada segala hal yang harus kita lakukan. Dan itu tidak menolong kita Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi perlu untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang berbicara tentang kasih karunia. Karena itu akan menolong kita bertumbuh di dalam pengenalan kasih karunia. Dan dalam pengenalan itu kita akan menerima segala hal yang baik. Kasih karunia yang sudah disediakan bagi setiap kita. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih. Respon yang ketiga terhadap keselamatan yang diberikan buat kita. Pembenaran yang sudah diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Mari kita meresponi dengan sadarilah bahwa anugerah kasih karunia Tuhan terus bekerja dan menjaga kita. Sadari bahwa anugerah atau kasih karunia Tuhan itu terus bekerja dan menjaga kita. Saya tidak sedang bermaksud Bapak Ibu Saudara kasih lalu kita diam saja, pasif aja nggak melakukan apa-apa. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Bukan nggak melakukan apa-apa Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih bahwa orang yang mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal anugerah Tuhan. Orang itu adalah orang yang tidak kenal lelah. Contohnya di dalam Alkitab ada Barnabas, ada juga Paulus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sadar
dan yang mengenal sangat mengalami kasih karunia. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan orang itu semakin giat. Ada banyak orang-orang tidak berani mengajarkan kasih karunia. Oh, nanti jemaat semakin malas. Nanti jemaat tidak mau berdoa lagi. Nanti jemaat tidak mau memberikan persembahan lagi. Nanti jemaat tidak mau melayani lagi. Salah Bapak Ibu Saudara kasih. Kasih karunia tetap kasih karunia. Dan kasih karunia itulah yang mengerjakan segala yang baik. Segala hal yang rajin di dalam diri setiap orang. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih, kalau saya juga ngobrol gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, berbahaya kalau mengajarkan nanti kasih karunia. Bahwa keselamatan dibenarkan. Semuanya udah dikerjakan oleh Kristus dan kita menerima itu dengan iman. Tidak ada yang kita lakukan untuk itu. Nanti orang tidak lagi mau berkorban. Tidak mau memberikan persembahan. Tidak mau lagi melayani. Tidak mau melakukan ini dan itu. Salah Bapak Ibu Saudara kasih. Karena orang yang mengenal dan orang yang memahami dan menikmati kasih karunia. Orang-orang itulah yang produktif. Orang-orang itulah yang bahkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau istilahnya itu jor-joran Bapak Ibu Saudara kasih. Kenapa? Karena kasih karunia itu mensuplai segala yang dia perlukan. Sukacita, kekuatan, murah hati. Itu adalah karya dari pengenalan akan Kristus dan membuat orang menjadi sukacita dalam melakukan segala hal. Gak harus dipaksa-paksa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih bahwa sadari bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan terus bekerja dan menjaga kita. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kasih karunia itu sadarilah bahwa dia di dalam keterbatasan kita pun. Tadi saya bilang tetap di dalam kasih karunia. Ya. Dan juga bertumbuh. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih. Semua kita terima dari kasih karunia kepada kasih karunia. Luar biasa. Luar biasa, itu pekerjaan Yesus yang luar biasa. Efesus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bahwa kita perlu menyadari kasih karunia itu atau anugerah itu akan menjagai kita terus menerus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kita memuji-muji Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Tidak ada satu orang pun dari kita membanggakan diri. Tidak ada satu orang pun dari kita menyombongkan diri. Karena kita sangat menyadari semua yang kita nikmati saat ini dari kasih karunia-Nya Tuhan. Itu membuat orang bersuka cita senantiasa. Itu membuat orang hatinya tenang. Gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita menemukan orang di dalam Tuhan atau orang Kristen yang dengan sukacita, yang menghargai, bersukacita senantiasa menghargai orang lain. Bukankah itu adalah orang yang mengalami kasih karunia? Kenapa? Karena dia menyadari bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak orang-orang juga yang melakukan banyak. Tetapi begitu juga dia banyak menuntut orang. Atau bahkan mulai sombong. Saya sudah melakukan banyak. Tapi ketika orang sadar bahwa anugerah atau kasih karunia itu yang terus menjagai dan bekerja di dalam kita. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang tenang dan memuji-muji Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya kalau kita bertemu dengan seseorang yang bersuka cita, padahal melakukan banyak hal buat Tuhan, tapi senang, bersuka cita, tidak menuntut orang lain. Dan itu sangat menginspirasi, itu sangat mendorong orang-orang untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Hanya orang yang sadar bahwa anugerah atau kasih karunia terus bekerja di dalam kita. Dan yang sanggup menjaga kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah bagian ini mengatakan mari
Mata kita terus fokus kepada siapa? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Artinya, mari terus Bapak Ibu Saudara kasih sadari, ini semua pekerjaan Kristus. Kasih karunia-Nya selalu ada bagi setiap kita. Dia menjagai kita di dalam keterbatasan kita. Tapi kasih karunia Tuhan itu terus menjagai kita, terus bekerja di dalam hidup kita. Fokus dengan itu. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kemarin sakit, saya sungguh menikmati ini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sungguh menyadari bahwa hanya oleh anugerah lah dan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kenapa saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih? Ketika mengalami sakit Bapak Ibu Saudara kasih, minggu pertama, dan ketika saya diagnosa udah positif, kaget iya karena saya nggak nyangka sama sekali gitu Bapak Ibu Saudara kasih ya. Dan saya dapat firman Tuhan yang mengatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian ketika baru dengar itu. Dan ketika menjalaninya Bapak Ibu Saudara kasih, di awal atau 1-4 hari itu masih agak lebih enak. Tapi untuk ke selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih tidak enak. Karena ngapa-ngapain pun nggak bisa. Kalau di awal-awal saya masih bisa penyembahan. Saya masih bisa main gitar. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih sudah nggak berdaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih untuk mengingat banyak tentang firman Tuhan. Karena memang salah satu COVID itu adalah lupa. Pengaruh dari gejala COVID itu lupa. Memang konsentrasinya buyar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengingat juga nggak bisa. Tapi saya bersyukur sekali, sungguh saya sangat-sangat mengerti. Saya sangat-sangat mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kasih terus menjagai kita dan terus bekerja di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita nggak mampu. Jujur Bapak Ibu Saudara kasih, walaupun saya sebagai hamba Tuhan udah nggak mampu. Tapi saya melihat kasih karunia Tuhan itu menjangkau saya. Dia meneguhkan hati saya. Dia yang menghampiri, dia yang terus mengerjakannya. Ketika saya udah terbatas, saya tahu sebagai hamba Tuhan bahwa harus fokus dan harus mengingat. Tapi saya udah gak mampu dalam kondisi itu. Saya udah gak mampu. Tapi Tuhan menghampiri saya dengan kasih karunia-Nya. Saya mengerti sekali Bapak Ibu Saudara kasih bahwa anugerah kasih karunia Tuhan terus bekerja dan menjagai kita. Dan saya memuji-muji Tuhan. Baik sebagai hamba Tuhan saya bilang luar biasa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Ini juga Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika semua kita menyadari bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan itu yang terus bekerja di dalam hidup kita dan menjaga kita, itu pasti membawa pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Filipian 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Sungguh dia adalah Tuhan yang ajaib. Ini hanya perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, saya mengakhiri dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara kasih bahwa respon terhadap anugerah atau kasih karunia yang sudah menyelamatkan dan membenarkan kita adalah yang pertama, tetap hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan itu. Dan yang kedua, bertumbuhlah di dalam pengenalan anugerah atau kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, mari kita sadari bahwa anugerah kasih karunia Tuhan terus bekerja dan menjaga setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat pekerjaan-Mu yang sempurna di dalam hidup setiap kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan, karena ada Roh Kudus akan menolong kami. Untuk kami boleh tetap tinggal di dalam kasih karunia itu. Dan juga bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia. Dan sadar bahwa kasih karunia-Mu, anugerah-Mu itu Tuhan, akan terus bekerja dan menjaga hidup setiap kami. Dan itu kebanggaan kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus terima kasih. Saya sangat-sangat terbatas Tuhan. Tapi aku percaya bahwa kebenaran-Mu itu Tuhan akan memerdekakan seluruh jemaat Tuhan. Yang membuat kami menyadari Tuhan. Bahwa hanya anugerah, bahwa hanya Tuhan, hanya kasih karunia yang kami perlukan di dalam hidup ini. Bukan yang lain. Kasih karunia yang kami perlukan bahkan ketika kami sakit.
ketika kami kekurangan, ketika kami mengalami tekanan, dan di dalam segala hal yang kami perlukan adalah kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah sumber segala hal yang kami perlukan di dalam hidup ini, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir di dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, untuk menyediakan, untuk memberkati seluruh hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh memberkati kami, yang memberikan kami pengertian, dan bahkan kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, memberikan pewahyuan yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kau adalah badanku, ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Saat ini kami bersama-sama memberkati untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menggembalakan kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di pusat maupun yang ada di ladang misi. Kami berdoa buat hamba-Mu, terus tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan, umur yang panjang untuk Bapak dan Ibu dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, untuk boleh terus Tuhan melakukan buah bagi Kristus. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak, bahkan cucu-cucu semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Wakil Gembala Pak Samuel dengan Ibu. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menambahkan hikmat, kekuatan dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan, supaya setiap hal yang Tuhan percayakan, sungguh-sungguh Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga, untuk anak-anak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur bahkan untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai full time, baik juga Tuhan untuk yang terlibat dalam setiap pelayanan. Bapak, kami percaya Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan, sehingga kami percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus, jerih lelah kami tidak sia-sia, karena Allah mengembalikan 100 kali ganda. Memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di ladang misi. Kami percaya juga Engkau penyedia, Jehovah Jireh, menyediakan segala yang mereka perlukan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di sana, Tuhan Engkau memelihara mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas bangsa kami. Dan kami terus berdoa memberkati baik Bapak Jokowi, Presiden kami. Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat untuk
pemerintah, bahkan juga Tuhan untuk mengayomi masyarakat, khususnya di tengah kondisi saat ini Tuhan, di tengah pandemi, supaya ada hikmat yang daripada Tuhan untuk menangani setiap masalah-masalah yang sedang terjadi. Berkat Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia, dan kami percaya Tuhan, bangsa ini mengalami pemulihan di dalam segala aspek karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat, dan kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Kami menadahkan tangan kami Tuhan, karena kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau siap memberkati setiap kami, karena Engkau terlebih mengasihi setiap kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan Yesus memberkati.